Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karawang. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Nagasari 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Nagasari 3. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Julaiha SPD. Dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Baik. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita menginjak kepada acara yang pertama, yaitu sambutan Kepala Sekolah. Kepada Bapak Mu'afah SPD SD, kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu guru semuanya, bapak gurunya lagi sibuk. Ibu guru SD Nagasari 3 dan juga peserta CGP angkatan 9 Ibu Siti Julaiha SPD. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita yang tak pernah berhenti terus menerus. Kita semua pada hari ini bisa hadir di tempat ini dalam rangka memberikan support dan dukungan kepada Ibu Siti Julaiha SPD yang sedang menjalani proses menjadi guru penggerak, ya, masih calon guru penggerak. Nah, yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua untuk kemajuan, ya, proses pendidikan di sekolah kita. Nah, dengan program ini ya kita juga ikut terbawa suasana menjadi guru penggerak, jadi itu tergerak, yang terbawa bagikan guru penggerak itu bagikan lokomotif yang bisa menarik gerbong-gerbong kereta api yang tadinya dia bisa ikut bergeraknya. Nah, mudah-mudahan teman kita yang sudah menjalani proses menuju guru penggerak ini bisa menyelesaikan semua tagihannya, programnya, ya, dengan baik, lancar, sukses. Nah, rupanya sambutan dari saya bersama Kepala Sekolah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eka Tresnawati SPD SD. Hadirin dimohon untuk berdiri.
acara yang berikutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karawang, Ibu Siti Julaiha SPD. Kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Dias. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SDN Nagasari 3 yang bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dalam berkegiatan ini. Aksi nyata 1.4 budaya positif, penerapan dan diseminasi budaya positif. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang senantiasa selalu menyempatkan waktunya juga untuk saya dalam acara ini. Kita mulai saja dari awal ya. Sini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru SDN Nagasari 3. Sebelumnya saya menjelaskan apa itu budaya positif, ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, ya. Karena ini tugas dan tanggung jawab kita juga untuk memperbaiki pendidikan karakter murid-murid kita, khususnya di SDN Nagasari 3. Contoh penerapan budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah. Di sini ada contohnya, yaitu melaksanakan tata tertib sekolah. Jelas ya, kita memang wajib untuk melaksanakan tata tertib sekolah. Semua warga sekolah, entah itu siswanya ya atau gurunya. Kemudian cinta kebersihan dan lingkungan. Inilah budaya positif yang akan kita jalankan di sekolah kita, yaitu cinta kebersihan dan lingkungan, karena sekolah kita juga akan menuju sekolah adiwiyata, dan ini hal yang paling utama dan hal yang paling penting. Kemudian kejujuran religius, terus kepedulian, sifat toleransi dan sifat nasionalis. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep kunci budaya positif. Nah, yang pertama, kunci budaya positif itu perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, kita membuat kesepakatan, yaitu membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh, segitiga restitusi. Di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ya, di sini ada prinsip pembelajaran paradigma baru. Ini saling berkaitan, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Kemudian menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. Kemudian membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik. Ini prinsip pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang kedua, ada tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya, yang kita laksanakan di sekolah, ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka.
dan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, 9 pilar karakter. Nah, di sini penjelasannya profil pelajar Pancasila ini ya yang mana kita tahu semuanya ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini hal 6 ini yang harus kita utamakan di sekolah kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa untuk kedepannya. Kemudian 9 pilar karakter. Di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, apapun itu agamanya, ya. Terus kemandirian dan tanggung jawab, terutama pada siswa, ya, belajar mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian kejujuran, ya, sesuai dengan amanah dan diplomatis. Kemudian yang keempat, hormat dan santun. Nah, ini harus kita tanamkan pada peserta didik atau anak-anak kita di sekolah kita, khususnya belajar hormat dan santun khususnya kepada guru-guru yang ada di sekolah kita. Yang utamanya tentu kepada orang tua. Kemudian dermawan, suka menolong dan bergotong royong. Ya, bisa tidak peserta didik kita hatinya itu dermawan? Bisa. Dengan cara apa? Minimal kita adakan kenceng di sekolah, ya, memberi kepada teman yang kurang mampu kita bantu. Itu hal yang kecil, gitu kan? Dari hal yang kecil nanti ke hal yang lebih besar lagi, mudah-mudahan, ya. Kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Ya, betul, tentunya percaya diri dan kreatif bekerja keras ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Bagaimana kita menanamkan kepada peserta didik kita itu untuk bangkitnya rasa percaya dirinya dan berkreatif tentunya, ya. Kemudian kepemimpinan dan keadilan. Kepemimpinannya minimal yang menjadi ketua kelas lah, ya, di kelasnya gitu. Terus baik dan rendah hati. Kemudian toleransi yang utama juga, dan kedamaian dan kesatuan. Itu 9 pilar karakter yang harus kita tanamkan, yang harus kita rencanakan, yang harus kita jalankan di sekolah kita juga. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini memang beragam, ya. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, kemudian belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri, ya. Di sini ada yang ketiga. Tadi kan nilai-nilai kebajikan, ya, yang harus anak-anak kita genggam, kita punya. Sekarang yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita ini manusia pasti punya kebutuhan dasar. Tidak mungkin tidak mempunyai kebutuhan dasar. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Kita hidup juga memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di sini ada yang utama, itu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Kemudian kesenangan dan penguasaan. Di sini nanti kita jelaskan satu-satu, ya. Nah, ini ada pertanyaan
pemantik dulu ya. Pertanyaan nih. Pertanyaannya ada kasus nih di kelas 1. Ibu Yani, ya, guru wali kelas 1A di SDN Nagasari 3 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 1A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni ini meminta makan siang teman-temannya dengan paksa. Ya, jika Anda, Bapak Ibu guru semua, menghadapi situasi seperti Ibu Yani ini, apa yang akan Anda lakukan? Nanti berhubungan ke 5 kebutuhan dasar manusia itu ya. Menurut Anda kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal itu? Nah ya, ini kasus Doni di kelas 1A, dia selalu meminta makan siangnya kepada temannya. Nah ya, ini contohnya ya. Nah, kita jelaskan dulu yang pertama tadi, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasus Doni nanti kita simpan dulu, nanti ada penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, atau kita biasa sebutkan kebutuhan pokok ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman juga. Nah, kita lanjutkan kembali, kita lihat lagi dalam kasus Doni. Di sini ada kasus Doni ya, yang tadi meminta kepada temannya makan siang. Apa sih yang ada kaitannya dengan kebutuhan hidup tadi? Next. Di sini, nah lanjut. Dalam kasus Doni di atas, ini untuk kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Yani adalah karena ia lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup, karena Doni lapar, gitu ya. Kemudian ada lagi yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, saya jelaskan dulu. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, karena ini dia merasa diterima gitu ya. Seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja ya, binatang peliharaannya juga bisa, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ya, kalau kata kita itu caper gitu ya, cari perhatian gitu. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ya, bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ya, anak-anak ini. Lanjut kita lihat lagi ke kasus Doni yang tadi meminta makan siangnya dengan paksa ya. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab ya pertanyaan dari Bu Yani, kenapa kamu meminta paksa bekal makanan kamu gitu kan? Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya itu jadi memperhatikan dia gitu ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, ya, pada Bu Yani, dan gurunya itu memberitahukan kepada
kepada orang tuanya tentang sifat Doni tersebut, sehingga apa? Orang tuanya jadi memperhatikan dia, gitu ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni itu apa? Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, gitu ya. Makanya kita banyak sekali di kelasnya anak-anak kita yang ingin cari perhatian, gitu ya. Oh, segala dilaporkan, si ini gitu kan. Berarti dia ingin ini rasa diterima oleh kita. Nah, ya, next. Sekarang penguasaan. Kita jelaskan dulu, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Itu ya, kalau ada karakter peserta didik kita dalam penguasaan. Nah, kita lihat lagi dalam kasus Doni. Ya, dalam kasus Doni. Dalam kasus Doni tadi, apabila ditanya oleh Bu Yani, ya gurunya, jawabannya apa? Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, ya, dan menuruti keinginannya. Karena apa? Yang merebut makanan tadi dengan paksa, gitu kan? Maka sebetulnya Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan apa? Kekuasaan. Jadi teman-temannya itu tunduk pada dia. Nah, ya. Jadi kita di kelas itu memang banyak sekali menemukan siswa-siswa kita yang merasa ingin menguasai atau penguasaan. Kemudian ada juga yang tadi merasa ingin diterima, cari perhatian, gitu kan? Nah, lanjut. Di sini kebebasan ada lagi ya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, ya, suka mencoba-coba, kan bebas gitu ya, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang ingin mencoba hal baru dan menarik, ya, sesuai dengan keinginannya. Tapi bebas aku mau ngapain aja, gitu kan. Next. Nanti kita lihat lagi ke kasus Doni yang tadi, gitu kan. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas tadi bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, nanggep deui merenya ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama setiap hari, gitu kan. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Dengan kebebasannya, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, ya. Terus ada lagi kesenangan. Nah, ya, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan kan ya, tanpa kesenangan, sedih, hidupnya sepi. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang sangat penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar dan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang ia senangi. Kita mungkin ini masuk ke pembelajaran yang disukai oleh siswa, gitu ya. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kemudian kita lihat lagi dalam kasus Doni,
Dalam kasus di atas, bila doi menjawab bahwa ia melakukannya, ya, mengambil bekal temannya itu karena iseng, ya, karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya, gitu kan, yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti doi sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, ya. Ajan dulu ya ibu-ibu, mohon maaf sebentar aja. Dibaca dulu saja ceritanya. Nanti ini masuk kemana? Apa ke bertahan hidup, apa kasih sayang dan rasa diterima, apa kebebasan, atau kesenangan, atau penguasaan. Ya sudah ya, ajarnya sudah selesai. Di sini saya punya cerita ya. Yang pertama, nanti ibu-ibu pilih, ini termasuk ke dalam kebutuhan hidup dasar manusia yang mana? Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, apa kebebasan, apa kesenangan, atau penugasan. Penugasan penguasaan. Ya, di sini cerita pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang.
ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, di sini kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh siswa tersebut? Kebutuhan apa coba? Apa kebebasan atau kesenangan, penguasaan, apa kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan hidup kebutuhan untuk bertahan hidup? Masuk kemana? Masuk kemana? Kesenangan, kebebasan, apa kasih sayang rasa ingin diterima? Ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas di kelas ini ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Ya kan nggak seru jadinya. Ini kebutuhan apa? Apa coba? Apa kesenangan? Apa penguasaan? Apa kebebasan? Apa kasih sayang dan rasa diterima? Bebas, kebebasan. Coba apa jawabannya? Kesenangan, ya. Kesenangan Bapak Ibu, ya. Nih, next lagi. Cerita kedua. Ibu guru tidak menyapaku loh hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya. Nah, ini si siswa ini memikirkan kebutuhan apa yang sedang berusaha siswa penuhi, anak itu penuhi apa? Apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Apa kasih sayang dan rasa ingin diterima? Apa kebebasan? Apa kesenangan? Apa penguasaan? Kasih sayang. Coba. Ayo apa? Kita lihat kasih sayang dan rasa diterima. Kan caper sih badang pakai jepitna anu anyar gitunya. Masa Bapak Ibu guru nggak ngerti gitu ya, nggak lihat gitu. Iya, enggak, aku nggak baru dalam. Next. Nah, cerita ketiga nih ya. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru doang, berarti ibu gurunya ceramah doangnya, siswa di belakang nunggutan gitu. Bosen kan siswa? Nah, ini kebutuhan apa yang sedang ingin berusaha siswa penuhi? Ayo, apa? Kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Kesenangan. Betul, kesenangan. Jadi ya kebebasan, karena dia nggak mau punya guru ngajarnya begitu-begitu melulu gitu, monoton, ceramah aja gitu kan, nggak pakai metode yang lain gitu kan, sambil nyanyi atau bagaimana gitu kan. Saya juga sama ya, masih seperti itu ibu-ibu. Lanjut, nah, ada lagi cerita keempat. Aku sebel kenapa? Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Misalnya si ini gambarnya nggak rapi gitu, ya. Jadi kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh siswa? Apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Apa kasih sayang dan rasa diterima? Atau kebebasan? Atau kesenangan? Atau penguasaan? Kebutuhan apa? Coba kita lihat jawabannya penguasaan, ya, penguasaan. Ada lagi enggak? Tidak ada lagi. Udah, nanti kita bikin kuisnya. Sekarang yang keempat, motivasi perilaku manusia. Karena setiap manusia juga punya kepribadian dan perilaku masing-masing. Yang pertama, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang
mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal ya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, perilaku manusia yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang kita ngarep ya dapat imbalan dari orang lain, tapi tidak boleh ya, jangan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ngarep-ngarep wae gitu, apa yang dia lakukan, pasti dapat imbalan gitu kan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal ya di dalam. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, motivasinya ini yang ketiga. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ya, lanjut. Yang kelima, ya, yang kelima ini restitusi, 5 posisi kontrol. Nanti kita di sini di restitusi ini, guru itu berperan sebagai apa di kelas? Apakah penghukum? Darah guru tanya jadi penghukum gitu. Terus pembuat rasa bersalah, apa teman, apa pemantau, apa manajer. Kita kepada anak kita, kepada peserta didik kita. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Ya, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah. Kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau untuk peserta didik kita, dan manajer. Ya, mari kita tinjau lebih dalam lagi kelima posisi kontrol ini. Ya, yang pertama penghukum. Ya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata seperti ini, Bu, patuhi aturan saya, atau awas tuh gitu kan. Terusnya begitu. Terus kamu selalu saja salah tuh, no way, gitu kan. Terus bari molototnya matanya bari molotot. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Maneh mah gitunya terakhir wae selesai teh gitu ya. Kita kan ke atas suka begitu ya. Dipandori nulis teh gitu ya. Saya juga sama gitu di kelas suka begitu. Gila nulis teh gitu ya. Nah, terus guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut sendiri, cara dia. Karena dia sebagai penghukum, supaya apa? Baru dapat sakalian. Gitu ya, karena dia sebagai penghukum. Boleh kita sebagai penghukum di kelas? Ya tidak boleh juga ya Bapak Ibu. Kemudian next, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah kepada kita. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya, seperti saya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang
merasa siswa itu tidak nyaman ya, merasa ada rasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah ya, terus berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Nah ya, dengan lembut. Itu yang takos tadi ya, dari mata melotot itu ya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Pasti sedih kan? Nah ya, itu membuat rasa bersalah. Dengan kata-kata seperti ini, siswa akan menjadi ada rasa bersalah dalam diri dia, gitu kan? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dia, tentang diri mereka sendiri, gitu kan? Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini membuat rasa bersalah, ya. Kemudian teman. Nah, teman, guru pada posisi ini ya akan menyakiti murid sebetulnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ya. Bukannya kita nggak boleh dekat dengan murid, gitu kan? Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mungkin murid lebih terbuka kepada kita, gitu kan? Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, ya. Dengan guru posisi teman, mereka akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya, kan? Bantu Bapak, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi menganggap murid kita itu teman loh. Jadi nanti bisa dibantu oleh Ibu ya, gitu ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak aku itu teman saya. Ya, jadi murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain, gitu kan? Murid akan tergantung pada guru tersebut karena merasa si guru tersebut adalah temannya, itu yang bisa mengerti dia, mungkin ya. Next, memantau, guru sebagai pemantau. Nah ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, gitu kan? Biasanya pertanyaan yang diajukan apabila guru sebagai seorang pemantau, pertanyaannya seperti ini, peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Kan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid, ya, kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah kita di kelas sebagai manajer, ya, manajer. Posisi terakhir kita di kelas sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid tanpa kecuali, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang guru apabila menjadi seorang manajer di kelasnya, dia telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab,
maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Next, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi ya kalau manajer, namun seorang guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer ya, kita kalau di kelas menjadi seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Ya, apabila anak itu berbuat salah, kita jangan sampai memarahinya langsung. Jadi kita harus bertanya dulu, apa yang kita yakini? Apa kesalahan kamu? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Apakah kamu meyakininya? Gitu kan? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu. Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, ini kalau guru sebagai manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ya, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Gitu. Next, contoh kasus gitu ya di sini. Di bawah ini adalah contoh di mana ada seorang murid yang melanggar satu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Di sini kasusnya hanya adik yang terlambat hadir di sekolah. Ya, kalau guru itu sebagai penghukum, ya mungkin dia akan memarahi si adik ya karena terlambat sekolah dengan nada suara tinggi dan bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, ya kepada adik yang terlambat. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, nah gitu ya. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu, nah gitu ya. Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu, ya, pada saat muridnya datang terlambat, gitu kan? Sebalik Pak, sebalik. Ngantuk ya, ngantuk, iya nanti dulu ya. Jika ngantuk kan kameranya, aduh. Nah ini kemungkinan murid marah ya karena tadi dimarahi oleh gurunya dari melotot dengan nada suara tinggi, ya. Nah nanti di hati murid itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, kesel burukna gitunya dicarek kanan gitu. Bisa jadi sesudah kembali dia duduk di tempatnya, murid tersebut misalnya akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena kesal mungkin dimarahi oleh gurunya karena dia datang terlambat, karena di sini gurunya sebagai penghukum gitu ya, menunjuk dicarek kanan gitu kan, karena datangnya terlambat. Kemudian kalau kita di sini tadi pembuat merasa bersalah, tadi penghukum ya, si adiknya langsung dimarahi karena datang terlambat. Nah sekarang kalau guru merasa pembuat merasa bersalah itu dengan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapatkan pada anak, mungkin dirangkul sandatnya ya dengan lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kan kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah beda sama yang tadi langsung melotot kayak balik ditunjuk-tunjuk. Nah itu guru sebagai penghukum. Tapi ini guru pembuat merasa bersalah. Nadanya juga tidak setinggi yang tadi. Ya, nada suaranya memelas, halus gitu kan. Adik, kamu ini
bagaimana ya? Nah gitu kan. Nah hasilnya itu apa? Murid akan merasa bersalah. Oh iya ya, saya terlambat Bu. Nah gitu kan. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi membuat gurunya kesal. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, dicoret-coret buku katanya tadi. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendirinya atau orang lain karena dia merasa bersalah mungkinnya. Next, kemudian di sini ada dengan guru sebagai teman, ya. Ada si Adi yang terlambat datang ke sekolah, tapi di sini guru mendekatinya sebagai teman dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya yang jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, si bapaknya sambil tertawa gitu ya, tertawa ringan sambil tersenyum. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, itu sebagai teman, gitu kan? Sebagai teman itu guru selalu membantu kepada muridnya. Ya, sambil senyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Gitu kan? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. So akrab kali ya, gitu kan? Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, karena merasa dia gurunya sebagai teman saya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh ada gurunya tersebut, ya, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ya, kadang kita kalau menyuruh anak didik kita nurut, maka guru doang gitu. Oleh kita dia nggak nurut, ya, ke wali kelasnya aja misal atau ke guru yang dia sukai, karena siswa menganggap bahwa si guru itu adalah teman saya, gitu kan. Tapi dampak negatifnya jadi ya si siswa tersebut akan mengandalkan diri kita. Kemudian di sini ada guru sebagai pemantau, gitu kan. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Misal ini ada dialog nih, Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, katanya ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata Adik, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, kata gurunya yang gitu. Ini sebagai pemantau. Jadi bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Gitu kan? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, gitu kan? Tidak tadi yang seperti pemarah itu menjadi atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu kalau guru sebagai pemantau, ya. Selanjutnya kalau sebagai manajer lebih luas lagi, gitu kan. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid, ya, merangkul murid. Si guru bertanya, Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Gitu ya. Jadi dia menanyakan dulu, mungkin ke tata tertib sekolahnya dulu atau keyakinan kelasnya dulu, ya. Adik, tahu Pak, jam 7, ya. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi berdiskusi dulu dengan siswa, gitu kan.
tidak langsung menghukum. Kemudian adik menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kata gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Terus kata gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jadi kalau yang manajer ini si guru gak langsung memarahi muridnya kalau terlambat. Jadi dia alasannya dulu kenapa, kemudian didiskusikan untuk penyelesaiannya. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Tidak boleh ya, berkocak pinggang, ya, tidak boleh itu, atau bersikap seolah-olah menyesal, ya, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Ya, alangkah baiknya jika kita di kelas itu sebagai manajer, mungkin begitu ya, bukan sebagai pemarah, bukan sebagai teman, gitu ya. Terus bukan sebagai apa lagi? Ya, membuat rasa bersalah. Di kelas berusaha kita untuk menjadi manajer, gitu ya. Jadi kalau ada murid yang kesiangan, ada murid yang tidak pernah masuk, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dicap, Pak gimana naik, gitu kan. Kita cari dulu masalahnya, cari tahu dulu, ya. Kita diskusikan dulu dengan pihak sekolah dan orang tuanya, kenapa sih anak ini, gitu ya. Kita cari solusi bersama-sama. Nah, alangkah indahnya bila kita guru itu sebagai manajer, gitu ya. Next, di sini ada keyakinan kelas. Mungkin sebagian dari kita sudah membuat keyakinan kelas, gitu kan. Keyakinan kelas beda dengan tata tertib atau peraturan. Tata tertib atau peraturan beda dengan keyakinan kelas. Kalau tata tertib atau peraturan sudah dibuat, gitu kan, di sekolahnya. Tapi kalau keyakinan kelas kita membuat dengan siswa bebarengan, gitu kan, kesepakatan bersama. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 1. Next. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu. Mungkin sudah tahu ya, pembentukan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Ya, jangan sampai 20 nomor yang liur ke siswa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di kelasnya, gitu kan. Terus kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, gitu kan. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh dengan kata tidak boleh, ya. Nah, tidak boleh itu jangan dipakai, ya, dalam keyakinan kelas, gitu kan. Tidak boleh ngobrol, nah itu jangan dipakai dalam keyakinan kelas. Katanya harus positif. Di sini cara membuat keyakinan kelas, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan, ya, menulis dulu di kertas atau di voice note, gitu ya, di kertas kecil, menulis dulu apa nih, gitu ya, dengan bahasa mereka masing-masing, jangan oleh kita, dengan bahasa mereka masing-masing. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi guru itu membacakan keyakinan kelas yang sudah mereka tulis, garis besarnya aja, gitu kan. Terus guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang pentingnya itu yang mana kita pilih, jangan semuanya. Terus mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Apabila masih ada kalimat yang negatif atau tidak boleh keluar, tidak boleh, itu dihilangkan, diganti, gitu ya. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas, kita cek satu-satu, kemudian kita sepakati bersama di dalam kelas, ya. Next, ini kemarin saya membuat keyakinan kelas 1, ya. Di kelas 1 waktu
itu heboh sekali ya. Ya anak-anak kelas 1-nya juga cukup senang sekali membuat keyakinan kelas sendiri. Jadi kalau ada yang keluar dari bangku dia ingat, oh iya ya, gak boleh keluar dari bangku, duduk lagi gitu. Terus kalau misal ada yang kamar mandi, oh iya ya, harus bilang dulu sama ibu kalau ke kamar mandi gitu kan. Jadi dia ingat dengan keyakinan kelasnya, ya buat sendiri gitu kan. Jadi si siswa ini dia belajar rasa bertanggung jawab dan mandiri walaupun masih kelas 1 gitu kan. Terus ini setelah membuat di mejanya masing-masing, tempel di papan tulis ya, sambil berebut tempel ke depan di papan tulis gitu kan. Di papan tulis ditempel voice note-nya, kemudian kita bacakan satu-satu. Nah, setelah kita bacakan satu-satu, terbentuklah keyakinan kelas 1. Ya, di sini tidak ada kata tidak boleh, nggak boleh dipakai ya. Hadir tepat waktu, misalnya gitu ya. Terus berpakaian rapi dan sopan ya, pada anak kelas 1 pakaiannya keluar atau juga kemana gitu kan. Terus menjaga kebersihan kelas, nah yang utama ya. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian pada saat menulis katanya tidak keluar bangku, yaitu terus membiasakan salam, senyum, sapa kepada guru. Nah ini dibuat oleh anak-anak kelas 1 dengan bahasa mereka gitu kan. Terus jika mau ke toilet harus izin dulu ya. Terus bersikap baik, ramah dan sopan. Jadi kalimat-kalimatnya ini mengena kepada siswa. Kalimat-kalimat positif, bukan kalimat-kalimat negatif seperti tata tertib atau peraturan yang biasa kita lihat di sekolah. Next. Dan ya, sampai sini ternyata selesai juga pembahasan saya sampai keyakinan kelas. Kemungkinan ya mungkin di kelas Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas, sangat bagus sekali, dan semoga apa yang saya jelaskan di sini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Kurang lebihnya ya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Siti Julaiha atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ataya Hasna Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karawang telah sampai di penghujung ya. Sudah ditutup dengan doa. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Selebihnya ya mohon maaf apabila ada kata-kata yang
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu-ibu yang selalu mendukung apa yang saya jalani dalam kegiatan CGP ini. Dan saya juga di sini masih belajar ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dari CGP ini bisa ditularkan ke sekolah ini. Dan selanjutnya saya mohon di CGP ini Gagasan 3 agak berhenti di saya dan Bu Dias aja. Ya, ada calon-calon CGP lain. Ayo kita ikut untuk menjadi diri kita lebih baik lagi dan sekolah kita lebih maju lagi. Ya, yuk kita ikutan. Masih ada ya pendaftarannya yang 11 ya. Ayo Bu, Bapak ikutan ya, ibu-ibu ya, mumpung masih muda. Jalan kita masih panjang, nggak rumit kok ya. Memang awalnya rumit waktunya gitu kan dukungan, tapi setelah kita jalani ya enjoy aja, sesuai alur kita ikuti ya. Mudah-mudahan nggak berhenti di saya dan Bu Dias aja. Ayo Bu Hasna, Bu Erin, Bu Yani, yuk ikut aja